Selamat sore sahabat EHM. Tepat hari ini tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional untuk Bangsa Indonesia. EHM ingin memperingatinya dengan melibatkan anak-anak dan juga pemuda EHM untuk mengambil bagian dalam renungan Buka Sabat bersama EHM selama bulan Mei ini. Saya Maika Gerungan, sore ini akan bawakan renungan Buka Sabat bersama EHM yang berjudul Hati yang Baru. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hana sangat menyayangi saudara kembarnya, Zeki dan Jerry. Namun, mereka juga sangat menyebalkan Hana sebagai kakak perempuan mereka. Sebagai kakak perempuan bagi kedua adik laki-lakinya, Hana harus memastikan adik-adiknya makan dan menghabiskan makanannya. Karena ayah dan ibu mereka mengajarkan mereka untuk menghabiskan makanan yang mereka ambil. Tetapi, jika Hana mengingatkan adiknya untuk menghabiskan makanannya, adik-adiknya malah tidak suka dengan perlakuan kakaknya. Sehingga, Hana tidak suka dengan sikap kedua adiknya. Tetapi, bukan hanya itu yang dianggap mengganggu oleh si Hana. Si kembar itu juga sering masuk kamar tidurnya dan bermain dengan mainannya. Suatu hari, Hana merasa cemas ketika mereka mengambil boneka beruangnya dan mulai bermain-main dengannya. Hana merasa khawatir kalau nanti kedua adik kembarnya akan merobek-robek bonekanya secara tidak sengaja. Akhirnya, Hana berkata kepada kedua adiknya untuk bermain sendiri dengan mainnya mereka di kamar mereka. Karena saat itu Hana dan keluarga tinggal di apartemen dan Hana tidak mau mengganggu ayahnya yang sedang belajar dan juga ibunya di rumah. Hana berbicara berbisik-bisik pada adik kembarnya. Si kembar itu merasa terganggu karena Hana telah mengambil boneka beruang itu. Mereka menemukan boneka beruang lain di kamarnya dan mulai bermain-main. Hentikan, Hana berbisik kepada adiknya. Ambil saja barangmu sendiri untuk bermain-main. Pada suatu sore, Hana dan keluarga pergi ke sebuah acara pembinaan dari gerejanya, dan Hana mendengarkan pembicara dengan seksama. Hatinya tersentuh ketika dia mendengarkan kasih Yesus yang besar. Ketika pembicara bertanya, siapa yang ingin memberikan hati mereka kepada Yesus dan dibaptiskan? Kemudian Hana menatap kedua orang tuanya dan bertanya kepada kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya melihat bahwa Hana sangat mengasihi Yesus. Mereka melihat bahwa Roh Kudus berbicara kepada hati Hana, dan orang tuanya menganggukkan kepala dan mengizinkan Hana untuk maju. Banyak hal yang berubah setelah Hana dibaptiskan. Hana mulai bangun 30 menit lebih awal untuk beribadah pagi. Hana merasa sangat senang saat dia membaca firman Tuhan, karena dia merasa dapat bersama-sama dengan Tuhan. Hana berdoa sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia juga mendoakan kedua orang tuanya dan kedua adik laki-lakinya. Dia meminta Tuhan memberkati keluarganya. Ketika Hana berdoa, banyak hal yang mulai berubah di rumahnya. Dia menyadari bahwa hal-hal yang tadinya mengganggu tidak lagi mengganggu. Tidak lagi terganggu oleh apapun, juga kedua adik laki-lakinya. Dan dia hanya mengatakan hal-hal baik kepada saudara-saudaranya. Allah sedang mengubah hati saya, kata Hana. Alkitab menyatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Proses kelahiran baru di dalam diri orang percaya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus menjalani hidup sebagai manusia yang benar-benar baru dan meninggalkan kehidupan lama kita. Tuhan berfirman, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Yehezkiel 36 ayat 26. Yang merupakan ayat inti kita pada renungan Buka Sabat ini. Memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru, dan
dan hidup dalam pertobatan. Ketika memerlukan hati dan roh yang baru agar hidup kita memerlukan hati dan roh yang baru agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras atau hati yang lembut. Kalau dulu sebelum bertobat, hati orang begitu keras dan sulit sekali menerima teguran. Setelah mengalami jamahan Roh Kudus, hatinya diubahkan menjadi lembut. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Yeskiel 11 ayat 19-20. Hati yang lembut mau belajar, diajar, ditegur, dan dibentuk. Orang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amsal 15 ayat 31-32. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan kita kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya. Sudahkah kita benar-benar meninggalkan manusia lama dan menjalani hidup sebagai manusia baru? Pada pembukaan Sabat ini, kita diingatkan kembali untuk mulai belajar mengubah hati kita lebih dekat kepada Tuhan dan menjalani hidup seperti Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu kepada kami. Pada pembukaan Sabat ini, kami diingatkan untuk dapat mengubah hati kami menjadi seperti-Mu, ya Yesus. Ajarkan kami untuk bisa hidup seperti-Mu di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada. Ajarkan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti yang Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Yesus berkati agar Sabat ini bisa menjadi sabat berkat bagi kami, dan juga sahabat THM yang mendengarkan firman ini. Ampuni dosa-dosa kami yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Besok jangan lupa kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.